Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan memanggil kita kembali untuk kita boleh beribadah kepada Dia. Selamat beribadah Bapak Ibu, saudara-saudariku. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur dari kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama kita. Mari kita hening sejenak, meneduhkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah ini. Jemaat dipersilakan berdiri. Ibadah minggu di hari ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Mazmur 29 ayat 2 dan 11 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari angkatlah suaramu bagi Dia, agungkanlah namanya, sebab Dia besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Angkat suaramu, puji Dia. Ku beri kemuliaan
hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan, sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau. Benar Tuhan, tiada yang besar seperti Engkau. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan dan Allah kami yang sempurna. Dan pada pagi hari ini kami hendak mengembalikan segala puji dan sembah kami hanya kepada-Mu ya Tuhan, atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada hari ini. Dan pada pagi ini Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu, karena kasih-Mu tidak putus-putusnya Kau berikan di dalam kehidupan kami. Sebelum kami lebih jauh masuk di dalam ibadah ini ya Tuhan, kiranya Engkau menilik setiap hati kami. Ampunilah kami ya Tuhan, jika sampai pada hari ini kami masih gagal mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Raja di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa dalam keseharian kami, di masa-masa yang sulit ini, kami lebih memikirkan akan kekhawatiran kami. Kami bahkan lebih percaya hanya dengan kekuatan kami saja. Kami bahkan terlalu fokus dengan pekerjaan dan kesenangan kami yang lain, sehingga kami melupakan saat-saat kami untuk hidup dekat dengan-Mu ya Tuhan. Bahkan kami juga telah lalai akan kepercayaan yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami sebagai pelayan-pelayan-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami atas dosa-dosa kami. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau memimpin kami dan membimbing kami. Kuatkanlah dan mampukanlah kami untuk senantiasa mempercayai akan janji-janji-Mu dan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ya Tuhan. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Inilah doa syukur dan pernyataan iman percaya kami kepada-Mu ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita akan membaca bacaan bertanggapan dari buku KPBK kita nomor 20. Bacaan bertanggapan nomor 20, dibenarkan karena iman.
Sebab itu, kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung sebagai domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kini terimalah berita anugerah dari Kitab Yesaya pasal 41 ayat 13 yang berbunyi demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Dan dengarlah petunjuk hidup baru di dalam Mazmur 37 ayat 5 yang berbunyi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Jemaat yang terkasih, hidup yang kita jalani bukanlah sebuah kebetulan. Hidup kita adalah anugerah dari Tuhan. Segala rencana dan rancangannya yang terbaik ada di dalamnya. Meski ada pergumulan, kesulitan, dan penderitaan yang kita alami saat ini, ingatlah tangan Tuhan senantiasa menopang kita. Untuk itu, mari kita tetap hidup bersandar hanya kepada Tuhan kita yang ajaib, kasih dan rahmat-Nya tak berkesudahan bagi setiap kita. Datanglah dan alamilah kuasa kasih-Nya, bersorak-sorai karena Dia, Tuhan Yesus kita yang ajaib. Kita naikkan pujian ini, katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selalu. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesusku ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Dengan iman katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib yang
berubah kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus saja yang berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat. Sekali lagi, ada mujizat, sebab Yesus saja. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakukan akan pengakuan iman kita bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan tempat. Mari dengan segenap hati dan mulut kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari saat ini kita akan menaikkan beberapa pokok doa di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang senantiasa kami alami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk cinta dan kekuatan dari Tuhan yang memampukan kami menapaki hari demi hari di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Oleh karena kebaikan-Mu itu ya Tuhan, saat ini kami datang membawa permohonan kami kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang sedang terpapar maupun yang terdampak pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan, penyembuhan dan pemulihan-Mu. Kiranya Engkau menguatkan iman dan pengharapan mereka. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan pengetahuan kepada para ilmuwan dan pemerintah kami di dalam mengambil keputusan bagi keselamatan orang banyak, serta di dalam mengupayakan pemulihan akan kehidupan sosial ekonomi masyarakat menuju cara-cara hidup yang baru. Kami terus berdoa bagi gereja-Mu ini ya Tuhan, di dalam tugas panggilan dan pengutusannya. Berikanlah hikmat kepada hamba Tuhan, pada majelis, aktivis, dan juga pada setiap kami jemaat-jemaat-Mu. Kiranya Engkau meneguhkan iman dan semangat para pelayan-Mu ya Tuhan, agar di dalam setiap tantangan, pergumulan, kami semua tetap berharap hanya kepadamu, Sang Kepala Gereja. Dan kiranya melalui karya pelayanan ini, terang kemuliaan-Mu menjadi nyata. Kami berdoa bagi jemaat kami yang berusia lanjut. Anugerahkanlah kesehatan, lindungi dari penularan COVID-19, hiburkan dan kuatkanlah mereka. Untuk jemaat kami yang sakit, anugerahkanlah mereka dengan kekuatan dan kesembuhan. Untuk anggota keluarga kami yang harus bekerja di luar rumah, ya Tuhan, jagailah, lindungilah kesehatan mereka. Anugerahkanlah tubuh badan yang sehat kepada kami semua. Berkatilah juga
setiap usaha pekerjaan kami di masa pandemik ini. Kirimlah rezeki-Mu di dalam pekerjaan kami. Berikan juga kami hikmat menggunakan segala berkat yang sudah Kau berikan. Kami berdoa bagi yang belum mendapatkan pekerjaan karena di PHK. Ya Tuhan, berikanlah hikmat-Mu di dalam mencari ataupun memulai usaha pekerjaan yang baru. Cukupkanlah akan kebutuhan hidup kami ya Tuhan. Untuk pertumbuhan kerohanian bagi kami semua ya Tuhan. Biarlah di masa-masa yang sulit ini, kami semakin hidup dekat dengan Engkau, semakin hidup mengasihi Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kami semangat untuk tetap melayani Engkau dan sesama kami. Berikan kesetiaan untuk tetap melayani Engkau. Saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Dan berikanlah kepedulian di antara kami sebagai saudara seiman. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mengabulkan segala doa dan permohonan kami sesuai dengan rahmat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sebentar akan kita dengar akan membentuk diri kita kembali, semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Kiranya juga menjadi kerinduan setiap kita untuk senantiasa hidup mengasihi Tuhan, menjadi saksinya bagi kemuliaan nama-Nya. Bapa, lembutkanlah hatiku. Biarlah menjadi doa setiap kita, hidup berkenan bagi Dia. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakanlah, Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam
dalam hidupku, jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Untuk waktu dan tempat selanjutnya kami serahkan. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur di minggu yang ketiga di bulan Juni ini kembali kita bisa memenuhi undangan Tuhan. Bersama-sama kita ibadah melalui kebaktian di rumah kita masing-masing. Untuk itu mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan hari-hari kami dengan berbagai situasi seperti saat ini, kami bersyukur karena Tuhan tetap menjaga, menyertai, dan juga menolong kami dalam segala hal. Terima kasih ya Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan berikan setiap harinya kepada kami. Bahkan di hari perhentian ini kami kembali Tuhan layakkan untuk bersama-sama beribadah. Untuk itu Tuhan kami membutuhkan firman Tuhan untuk benar-benar dapat memimpin, menguasai diri kami, supaya kami dalam melanjutkan langkah di dalam kehidupan ini, kami berjalan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Kami mohon penyertaan pertolongan Tuhan melalui kami membaca, merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita semuanya untuk membuka Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-4. Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Inilah firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga memelihara firman-Nya dalam hidup kita. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, membaca bagian Injil ini mengingatkan saya akan sepasang anak muda yang sedang jatuh cinta.
Mereka sudah menjalin hubungan yang begitu baik selama ini, sekalipun mereka itu berbeda keyakinan. Namun karena hubungan mereka itu yang sudah begitu baik dan cukup serius, akhirnya dengan berat hati orang tua daripada gadis merelakan anaknya itu untuk pindah keyakinan mengikuti kekasihnya. Mereka bahagia sekali. Sang lelaki juga sekalipun dengan lelah tetap senang hati mengajak kekasihnya itu untuk belajar mendalami iman Kristen. Sampai akhirnya mereka itu boleh bersama-sama menjalani katekisasi dan juga mereka persiapan untuk pemberkatan dan peneguhan pernikahan mereka. Namun ketika menjelang hari pernikahan, pemberkatan itu, sang gadis ini yang baru menjadi orang Kristen, dia mengalami sakit kanker. Cukup serius dan juga sangat menggelisahkan, baik itu bagi keluarga gadis maupun kekasihnya. Namun semakin mendekat waktunya, hari pemberkatan pernikahan itu, justru sang gadis ini dipanggil Tuhan. Betapa kecewanya orang tua daripada gadis, demikian juga kekasihnya dan keluarganya. Semua yang dikira berawal itu baik, dengan kesetiaan sang gadis itu pindah keyakinan mengikuti kekasihnya. Namun harus menjalani proses sakit, kanker, dan akhirnya meninggal. Nampaknya dengan apa yang kita baca seakan bertolak belakang. Apa yang kita baca, ada seorang kusta, seorang yang menderita sakit kusta. Orang ini jelas mengidap penyakit kusta itu penyakit menular. Di dalam kebiasaan tradisi Yahudi pada saat itu, orang yang sakit kusta, dia harus disingkirkan dari masyarakat. Dia harus tinggal di luar pemukiman. Dia dijauhi. Bahkan kalau ada orang yang mendekat dia, ataupun dia mendekati orang, dia harus berteriak, najis, najis. Dan itu hukum yang berlaku pada saat itu. Bahkan para imam menambahkan juga protokol kesehatan di dalam masyarakat, khususnya ketika ada orang kusta. Kalaupun cuaca itu lagi cerah, panas, tidak ada angin, seorang yang sakit kusta itu tidak boleh terlalu dekat dengan orang lain. Ada jarak, yaitu 1,5 meter. Itu kalau cuaca cerah tanpa ada angin. Namun kalau cuaca itu dengan adanya angin yang kencang, jarak orang kusta itu dengan orang lain itu harus berjarak 50 meter. Karena dikhawatirkan angin itu bisa menerbangkan, membawa kuman-kuman kepada orang lain. Betapa susahnya seorang penderita kusta ini. Dia dijauhi dari masyarakat. Dia hidup terpencil. Bahkan dia itu kalau lewat di depan orang, kalau dia melanggar,
ketentuan yang berlaku dengan terlalu dekat, orang lain boleh melempari dia dengan batu. Perjalanan yang kita baca tadi, ada seorang kusta. Dia sudah mendengar tentang Yesus yang banyak melakukan perbuatan kesembuhan. Di tengah-tengah kerumunan, orang banyak yang berbondong-bondong mengikut mendengarkan, juga ingin mengalami kesembuhan daripada Tuhan Yesus, datang berkumpul. Di tengah-tengah kerumunan itu lalu hadirlah seorang kusta ini. Tentu seorang kusta ini dengan imannya, dia mengambil risiko. Dia bersedia untuk menerima risikonya. Bukankah ketika dia harus dekat, bahkan itu dikatakan di dalam ayat yang kedua, dia itu sujud menyembah kepada Yesus. Tentu dia harus menerobos kerumunan orang itu untuk lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Untuk dia sujud menyembah, tentu tidak berjarak jauh. Dan risikonya ketika dia melanggar protokol kesehatan ini, dia itu pantas dan dia harus siap untuk dilempari batu. Dan dengan imannya, dia datang kepada Tuhan. Dia mengambil risiko itu. Risiko untuk dilempari batu. Risiko untuk disingkirkan oleh orang banyak. Namun dia juga mengambil risiko dengan dia memberanikan diri untuk mendekat, menyembah kepada Yesus. Risikonya apa? Risikonya dia belum tentu memperoleh apa yang dia minta. Dia ingin memang kesembuhan, tetapi dia juga tahu dia belum tentu dia menerima kesembuhan itu. Sebagaimana di dalam ayat yang kedua itu, dia mengatakan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jadi kalau Tuhan itu mau, Tuhan itu dapat menyembuhkan aku. Demikian ungkapan daripada si kusta ini. Dia meminta, tetapi dia tidak mendesak, memaksa Tuhan. Dia memohon supaya Tuhan itu mau. Dia percaya bahwa Tuhan itu mampu. Oleh sebab itu dia mengatakan jika Tuhan mau, bukan jika Tuhan mampu. Dia sudah meyakini bahwa Tuhan itu mampu, tetapi sekarang dia ingin supaya Tuhan itu mau. Apakah orang ini kurang beriman? Apakah orang yang sakit kusta ini orang yang tidak percaya? Tentu tidak. Karena dia meminta dengan keyakinan bahwa Tuhan Yesus itu mampu. Namun dia sekarang ingin supaya Tuhan itu juga mau menyembuhkan dia. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, tidak mendesak, tidak memaksa, bukan berarti kita itu tidak percaya. Bukan berarti kita itu tidak percaya akan mujizat Tuhan. Namun seperti orang kusta ini, dia meyakini bahwa Tuhan itu berkuasa memberikan apa yang diminta oleh anak-anaknya. Jikalau hal itu sesuai dengan rencana Tuhan bagi kita. Tuhan itu pasti mampu memberikan apa yang kita minta. Jikalau hal itu memang sesuatu yang menjadi rencananya bagi kita. Dalam hal ini, dalam kasus orang kusta ini, Tuhan itu mampu dan Tuhan itu mau melakukannya. Makanya di dalam ayat yang ketiga, Yesus dikatakan, Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu,
dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Tuhan itu mau dalam kasus ini. Tuhan mau, Tuhan pasti mampu melakukannya. Tuhan mau, Tuhan pasti mampu menyembuhkannya. Kita perlu mengetahui bahwa tidak selalu Tuhan itu mau melakukan seperti apa yang kita mau. Sekalipun dia itu mampu. Tuhan itu pasti mampu, tapi dia belum tentu mau. Bukankah Rasul Paulus yang tercatat di dalam 2 Korintus, dia juga bergumul supaya Tuhan itu mengambil iblis yang ada di dalam dirinya. Supaya iblis itu mundur dalam dirinya yang menggoyahkan dia itu. Dia sudah berseru, dia memohon supaya dia itu bisa dibebaskan dari iblis. Namun jawaban Tuhan kepada Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Artinya, Tuhan itu mampu, Paulus juga meyakini. Tapi dalam hal ini Tuhan belum mau untuk memberikan kelepasan Paulus dari iblis itu. Tuhan mampu, tetapi Tuhan tidak mau. Karena ada rencana Tuhan yang lain. Supaya Paulus itu tetap berada, tinggal di dalam pergumulannya dengan apa yang dia alami itu. Dan Tuhan ingin supaya dalam keadaan itu, Paulus tetap memuliakan nama Tuhan. Bukankah ini harusnya juga menjadi keyakinan kita? Ketika kita sakit, kita juga mohon kesembuhan dari Tuhan. Kalau itu memang rencana Tuhan, kalau kesembuhan itu memang rencana Tuhan dalam hidup kita, Tuhan pasti akan menyembuhkan kita. Namun seandainya ada rencana Tuhan yang lain, Tuhan ingin supaya kita tetap bersama dengan penyakit itu. Tuhan ingin kita tetap bergumul dengan sakit kita itu. Namun Tuhan ingin supaya dalam keadaan demikian, kita tetap memuliakan nama Tuhan. Tuhan ingin mungkin ketika kita bergumul dengan sakit penyakit kita, kita tetap bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Tuhan mampu, itu berbeda dengan Tuhan mau. Ketika Tuhan mau, dia pasti mampu melakukannya. Untuk itu, Ibu, Bapak, Saudara, mari kita belajar mengimani bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu. Dia berkuasa memberikan apa yang kita minta. Jikalau hal itu sesuai dengan rencananya bagi kita. Namun jikalau hal itu bukan menjadi rencananya bagi kita, kita diizinkan untuk berjuang bergumul dengan kondisi yang sakit. Namun Tuhan ingin dalam kondisi yang seperti itu, kita tetap memuliakan Tuhan. Kita tetap bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk apa yang Tuhan nyatakan kepada kami. Tentunya kami juga ingin terus belajar Tuhan. Bukan saja kami hanya menuntut kemahakuasaan Tuhan itu harus terwujud seperti yang kami mau. Namun biarlah kami juga belajar Tuhan untuk benar-benar tunduk dan meyakini bahwa kehendak Tuhan itu adalah sesuatu yang baik bagi kami. Sehingga apapun ya Tuhan, peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kami meyakini bahwa semua yang termasuk di dalam rencana Tuhan itu adalah yang terbaik. Dan biarlah setiap kami dimampukan, dikuatkan Tuhan untuk mengimani Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan yang berkehendak itu. Sehingga kami dengan mengimani semuanya itu, kami siap Tuhan menerima
risiko apapun, termasuk ketika kami tidak memperoleh apa yang kami inginkan. Karena kami lebih meyakini bahwa sesuatu yang baik itu justru Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih, kuatkan ya Tuhan setiap kami, pimpin dan tolonglah supaya setiap kami boleh melanjutkan kehidupan ini dengan keyakinan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu Tuhan yang memiliki kehendak yang terbaik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pasti mengenal seorang penulis yang bernama C.S. Lewis. C.S. Lewis adalah seorang penulis yang terkenal dengan bukunya yang mungkin sudah kita pernah tonton filmnya, yaitu The Chronicle of Narnia. Clive Staples Lewis dibesarkan dalam sebuah keluarga Protestan. Saat remaja, ia meninggalkan Tuhan ketika ibunya meninggal. Saya mulai murtad, kata Lewis. Ia marah terhadap Allah atas kematian ibunya dan menyimpulkan bahwa Allah itu kejam. Dibutuhkan waktu yang lama, pergumulan yang panjang, dan akhirnya ia menyerah pada pengertiannya sendiri dan mengakui akan keberadaan Allah. Saat ini kita memang masih berada di tengah-tengah cerita besar Allah bagi hidup setiap kita. Tiada dari kita yang tahu sukacita dan ujian yang mungkin akan kita hadapi di masa-masa depan kehidupan kita. Namun satu hal yang kita tahu, bahwa Yesus senantiasa bersama dengan kita melewati semuanya. Pujian KPPK 233 ini kiranya mengiringi kehidupan kita di sepanjang minggu ini, bahwa aku percaya kepadanya karena dia sobatku yang setia. Mari dengan penuh iman katakan, ku percaya padanya. Ku percaya padanya, tempuh hidupku. Ku percaya padanya dan memuji dia. Badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku, asal percaya Tuhan, ya pasti tolong. Yalah sobatku, sobat yang setia, ku bersandar dia selama-lamanya. Badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku, asal percaya Tuhan, ya pasti tolong. Ku percaya padanya di jalan sempit. Ku percaya padanya, selalu ikut dia. Meski ku letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, ya besertaku, ya memanduku. Kau yang setia, ya di sisiku, ya besertaku. Meski ku letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, ya besertaku. Kita nyanyikan dalam versi bahasa Inggris. I just keep trusting, I just keep trusting my Lord as I walk alone.
faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storms clouds darken the sky or the heavenly train, I just keep trusting my Lord. He will never fail. I just keep trusting my Lord on the narrow way. I just keep trusting my Lord as He leads each day. Though the road is weary at times and I'm sad and blue, I just keep trusting my Lord. He will see me through. He's a faithful God, such a faithful God. He's always there, walking by my side. Though the road is weary at times and I'm sad and blue, I just keep trusting my Lord. He will see me through. Badai atau cuaca gelap, badai atau cuaca gelap, berata langkahku, asal percaya Tuhan, ya pasti tolong. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, kita akan mengembalikan segala pujian hormat kita kepada Dia dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melanjutkan ibadah kita dalam kehidupan ini dengan kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menyambut menerima berkat-Nya. Kasih kemurahan daripada Allah Bapa, genggaman erat Sang Putra, serta pertolongan daripada Roh Kudus akan menyertai setiap kita dalam melanjutkan karya di dunia ini dari sekarang sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Amin. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk, silakan mengambil saat teduh.